Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini insya Allah akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Homisah. Sebelumnya Ibu Homisah yang terhormat, Ibu Homisah izinkan saya untuk menjelaskan kembali apa yang telah Ibu jelaskan dan apa yang saya pahami. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduce question word yang terdiri dari yes or no question, W51H question, dan preposition. Self introduction, memperkenalkan diri. Nah, di sini kita akan belajar tentang memperkenalkan diri. How to introduce yourself in English. Cara memperkenalkan dirimu dalam bahasa Inggris. Yang pertama yaitu greeting atau sapaan atau salam. Contohnya, hello everyone, hello everybody, halo semuanya, hi everyone, hi everybody. Atau bisa juga pakai good morning, selamat pagi, good afternoon, selamat siang, atau good evening, selamat malam. Atau sebelumnya kamu bisa menggunakan tell me introduce myself, izinkan saya memperkenalkan diri. Nah, yang kedua yaitu your name, namamu. My name is Siti Saidatul Fitria, atau I am Siti Saidatul Fitria. Nah, tambahan kamu bisa menambahkan you can call me, kamu bisa memanggilku, bla bla bla. Yang ketiga yaitu location atau lokasi. I come from, saya berasal dari, asal daerah kamu tuh dari mana gitu. Atau bisa juga dengan I was born in but currently live in, saya lahir di tetapi sekarang tinggal di titik-titik. Atau bisa juga dengan I originally from but now I live in, saya aslinya dari tapi sekarang tinggal di. Atau juga bisa dengan I live at, saya tinggal di. Nah, ini alamat detail. Contohnya, I live in Durian Street No. 4 West Bekasi. Saya tinggal di Jalan Durian nomor 4 Bekasi Barat. Nah, yang terakhir yaitu additional introduction, tambahan perkenalan. Nah, terdiri dari age, umur, family members, anggota keluarga, profession atau profesi, hobbies yaitu hobi, atau dream, cita-cita. Nah, ini dia example contohnya. Hello, my name is Siti Saidatul Fitria Hairatul Bardiah. You can call me Saida. I was born on 20 December 2002 in Bekasi. I live in Pondok Soga Street No. 2. I am Arabic student of Sunan Gunung Jati Bandung University. I am studying Arabic because I want to be tourist guide. I have 3 brothers and I am the youngest child. My hobbies are reading, writing, and traveling. My father is farmer and my mom is his wife. So much from me. Thank you for all. Nah, tadi itu contoh dari introduce myself, perkenalan. Sekarang kita ke question word yang terdiri dari yes or no question dan W51H question. Sebelumnya apa sih yes or no question itu? Nah, yes or no question itu yaitu pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yang singkat, bisa hanya ya ataupun tidak. Di pertanyaannya juga tidak membutuhkan W51H. Nah, jangan lupa dengan polanya, yaitu to be terlebih dahulu baru subjek, atau dengan auxiliary baru subjek. Contohnya, example, she is going to stay here. Nah, bagaimana cara membuat pertanyaan dari ungkapan itu? Berarti tadi polanya kan to be baru subjek atau auxiliary baru subjek. Karena di sini pakai to be, berarti is she going to stay here. Ini adalah bentuk dari tenses present continuous tense. Nah, sekarang contoh dari auxiliary baru subjek. Kalian pasti udah tahu auxiliary itu apa aja. Nah,
Ini bentuk dari simple past tense. Ungkapannya he closed the windows. Berarti jawabannya atau membuat pertanyaannya berarti auxiliary baru subject. Berarti did he close the windows? Nah, ini ada beberapa contoh yang sama, cuman polanya yang berbeda. Maksudnya tuh tensesnya yang berbeda. Nah, yang hitam itu adalah ungkapan, sementara yang merah adalah pertanyaannya. Tadi kan kita habis ngebahas yes or no question. Sekarang W5 1H question. Apa sih W5 1H question itu? Pertanyaan yang menggunakan kata kerja seperti W5 1H. Nah, apa aja sih W5 1H itu? Nah, terdiri dari what, itu apa, menanyakan benda, wo, siapa, bisa menanyakan orang, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, ini polanya, yaitu where question tambah to be atau auxiliary baru subject. Sama kayak pola di yes or no question, tetap didahulukan where questionnya. Nah, contohnya example what age is he? Berapa umur dia? Wo is reading books. Siapa yang sedang membaca buku? Where do you learn English? Di mana kamu belajar bahasa Inggris? When will you come here? Kapan kamu akan ke sini? Why do you cry? Kenapa kamu menangis? How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, ini semua adalah contoh dari W51H question. Nah, biasanya untuk jawaban ini itu tuh memiliki jawaban yang panjang. Contohnya, Wo will go to Jakarta tomorrow. My father will go to Jakarta tomorrow. Ini kan yang pakai WH question. Nah, biasanya jawabannya kayak ngejelasin dari pertanyaannya itu lagi. Beda lagi kalau yang yes or no question. Itu kan pertanyaannya, will Saida go to Jakarta? Yes. Cuma jawaban itu doang, itu juga sudah menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang question word. Sekarang menjelaskan tentang preposition. Preposition atau preposisi adalah kata depan yang menghubungkan kata ganti pronoun, kata benda noun, ataupun frasa dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, apa aja sih preposisi itu? Nah, yang pertama ada preposisi of time, yaitu tentang kayak waktu. Ada at on in. Contohnya, example, we are going to watch a movie at night. Nah, at di sini menjelaskan tentang waktu yang spesifik. Yang kedua yaitu preposition of place, yaitu menerangkan tentang tempat. Ya, terdiri dari on, in, over, under, in the front of, dan lainnya. Contohnya, my books in front of me. Nah, ini front of ini berbeda dengan in the front of. Kalau in the front of itu di depan satu murid dan itu benar-benar dekat. Jika in front of itu di depan satu murid tetapi ada jarak sedikit. Nah, itu perbedaannya. Nah, yang ketiga yaitu preposition of direction atau preposisi yang menunjukkan sebuah arah. Nah, yaitu ada into, ke dalam, from, dari, to, kemana, dan masih banyak lainnya. Contohnya, I kicked the ball into a box. Saya menendang bola ke dalam box. Nah, yang keempat yaitu preposition of agent. Nah, preposisi ini menunjukkan sesuatu yang terjadi antara pelaku dan tindakan. Contohnya, by yang artinya oleh, with yang artinya bersama. Contohnya, a story was written by me. Cerita itu telah ditulis olehku. Nah, yang terakhir yaitu preposisi of instrument. Preposisi ini menunjukkan sebab sesuatu terjadi dengan cara, benda, ataupun dengan alat. Contohnya, he was hit by a ball. Dia laki-laki telah terpukul oleh bola. Nah, di sini yang membedakan antara preposisi agent dan instrument dari konteks kalimat dan penggunaannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Terima kasih Ibu yang sudah mau menonton video saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.